Aku sebenarnya tidak pernah percaya tentang cerita rumah yang dihuni sesuatu. Dalam hal ini adalah hantu. Untukku cerita seperti itu biasanya cuma kebetulan yang kemudian dibesar-besarkan. Barang berpindah karena mungkin lupa menaruh awalnya di mana. Pintu terbuka karena mungkin lupa mengunci dan terkena angin. Suara-suara aneh yang terdengar di malam hari karena memang mungkin rumah dengan kondisi yang sudah tua banyak mengeluarkan suara-suara yang tidak kita sadari. Awalnya aku selalu berpikir seperti itu. Sampai akhirnya aku mengalaminya sendiri. Sesuatu yang sampai sekarang tidak pernah bisa aku jelaskan. Saat itu pertama kali pindah ke rumah baru yang berada di sekitaran daerah kota Bandung. Semuanya terasa biasa saja. Rumahnya sederhana, tidak terlalu besar dan memang sudah cukup lama kosong sebelum akhirnya aku tinggal di sana. Letaknya berada di lingkungan yang cukup tenang, bahkan tidak ada kesan menyeramkan atau sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Aku tinggal sendirian di sana. Mengontrak rumah itu karena kebetulan aku dipindahkan kerja di Bandung dan butuh tempat yang cukup dekatlah dengan kantor. Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu. Hampir setiap hari aku pulang malam dari kantor. Pulang ke rumah, istirahat, tidur. Besoknya bangun pagi, lanjut beraktivitas, dan selalu seperti itu. Rutinitasku juga sederhana. Tidak ada kesempatan memang menikmati rumah lebih lama. Biasanya hanya dipakai singgah untuk istirahat saja. Dan sejauh itu kurang lebih 2 minggu pertama tidak ada kejadian-kejadian aneh. Sampai satu malam, saat itu aku pulang tidak terlalu larut. Tidak seperti biasanya yang pulang dengan keadaan lelah lalu langsung istirahat tidur. Kali ini rasanya ada waktu bersantai di rumah. Begitu masuk rumah, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda. Kursi ruang tamu yang biasanya rapat ke tembok dan berjarak ke meja terlihat bergeser beberapa sentimeter. Tidak terlalu jauh sih. Cuma pergerakannya yang akhirnya keluar dari barisan cukup menarik perhatian. Aku sempat berpikir mungkin tadi pagi aku sendiri yang menggesernya dan lupa mengembalikannya. Setelah aku rapihkan lagi, aku masuk ke kamar dan bersiap-siap istirahat. Sampai di kamar,
Aku menemukan sandal yang biasanya ditaruh di depan kamar. Kini posisinya berpindah ke dekat kamar mandi. Lagi-lagi aku berpikir mungkin aku sendiri yang lupa menyimpan. Aku mengambil sandal itu, memakainya, lalu coba beraktivitas seperti biasa. Sampai saat itu, aku beranjak ke dapur untuk meminum air, dan aku menyimpan gelasnya di atas meja ruang makan. Setelah itu aku coba cek lemari di dapur untuk mengambil camilan. Dan ketika berbalik badan, loh, kali ini terjadi dengan cepat. Gelas yang kusimpan di meja, posisinya berubah. Bergeser dari tempat sebelumnya. Gak mungkin sih ini. Apa tadi emang aku simpennya di sana ya? Kok posisinya beda? Belum sempat terjawab, tiba-tiba terdengar suara benda digeser dari arah depan. Iya, seperti suara kursi yang bergesekan dengan lantai, digeser. Kontan aku langsung ke ruang tamu. Dan ketika itu, kulihat kursi ruang tamu yang baru saja kurapihkan kini bergeser berpindah posisi, jadi berantakan. Mengingat kondisiku hanya sendirian di sana, aku mulai merasa tidak nyaman. Kurapikan lagi kursi itu, kemudian aku masuk ke dalam kamar. Kututup pintu kamar, dan tiba-tiba dari luar kamarku terdengar suara gaduh. Seperti suara benda digeser, ada benda jatuh. Dan entahlah, ku buka pintu dan ku intip ruang tengah. Itu sudah terlihat berantakan. Padahal sebelumnya sangat rapi. Kini ada lemari yang terbuka, sofa yang bergeser, bahkan lampu yang berada di ruang tengah itu terlihat bergoyang, seakan baru ada yang menyentuh, bergerak-gerak. Lalu ada beberapa buku di ruang tengah itu yang kini berserakan di lantai. Awalnya aku menganggap mungkin aku salah dengar, salah menyimpan benda, dan lain-lain. Tapi ketika melihat ini, rasanya itu semua tidak mungkin. Ada hal lain di sini. Saat itu aku mulai takut. Jantungku mulai berdegup dan bulu kuduku mulai berdiri merinding.
Aku kembali masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Berjalan mundur menuju ke arah tempat tidurku sambil memperhatikan pintu kamarku. Pikiranku menerawang dengan pertanyaan-pertanyaan sampai gagang pintu itu bergerak perlahan. Pelan sekali, seperti ada seseorang yang sedang mencoba membuka pintu tanpa ingin membuat suara. Hingga akhirnya pintu terbuka sedikit. Dari arah tempat tidur aku bisa melihat celah di antara pintu dan kusen. Awalnya aku hanya melihat seperti ada bayangan. Lalu kemudian terlihat sepasang kaki. Sepasang kaki perempuan tanpa alas kaki. Kulitnya pucat, terlihat lembab. Dan seperti ada air yang menetes dari betisnya ke lantai. Aku masih tidak berani bergerak. Perlahan, bagian tubuh lainnya mulai terlihat dari balik pintu. Dia memakai kain panjang berwarna pucat yang jatuh hampir menyentuh lantai. Kain itu terlihat basah dan menempel di tubuhnya yang kurus. Sangat kurus. Kepalaku mulai menengadah lagi ke arah atas dan terlihat lengannya sangat kecil. Seperti hampir tulang dengan posisinya yang sedikit membungkuk. Iya, kepalanya menunduk dan terurai rambut hitam panjang basah yang sebagian besar menutupi wajah. Satu sosok asing di rumahku itu. Dia sama sekali tidak bergerak, hanya berdiri di depan pintu dengan pintu yang perlahan mulai terbuka semakin lebar. Tidak ada suara apapun, hanya satu sosok perempuan yang terlihat berdiri di depan pintuku. Entah berapa lama aku berada dalam posisi itu yang aku tahu seluruh tubuhku terasa kaku. Bahkan aku seakan-akan dipaksa untuk melihat sosok itu tanpa berkedip. Kemudian, astaga, perempuan itu bergerak. Bukan berjalan, namun tubuhnya seperti bergeser perlahan ke depan sedikit demi sedikit. Ketika sosok itu bergerak, wajahnya mulai menengadah dan kini mulai terlihat. Kulitnya pucat kusam, pipinya kurus cekung, bibirnya sedikit terbuka dengan ekspresi yang kosong. Tidak marah, tidak sedih, tanpa emosi apapun, dengan tatapannya yang kosong.
itu sebuah senandung yang aneh saat itu. Kini aku coba untuk menutup mataku. Dan ketika aku berhasil menutup mataku dan kubuka kembali, sudah tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai ada tetesan-tetesan air. Badanku mulai lemas ketika itu dan kepalaku sangat pusing. Seperti tenagaku habis, terkuras. Dan aku mulai menjatuhkan diri ke atas tempat tidur hingga aku pun terlelap. Mataku masih terbuka setengah sadar. Ketika aku berbaring, aku mendengar suara langkah. Suara langkah kaki yang terdengar seperti berjalan di tempat yang becek dan berhenti di samping tempat tidurku. Setengah sadar, aku seperti melihat ada seseorang yang berdiri di samping. Sosok perempuan yang kurus itu berdiri membungkuk di sebelah tempat tidur, dan mulutnya menganga lebar sekali. Dan terasa ada yang menetes ke pipiku, dan setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Ketika aku terbangun di pagi hari, kepalaku sangat pusing. Rasanya tubuhku pun demam. Aku buru-buru melihat keadaan di luar kamar, dan kondisinya sama seperti terakhir kulihat, berantakan. Berarti ini bukan mimpi. Ada sesuatu yang terjadi di rumah ini. Satu hal yang akhirnya aku sadar, malam itu aku baru ingat. Itu malam Jumat, dan saat itu malam Jumat Kliwon. Entah ada hubungannya atau tidak, rasa-rasanya menurut pemikiranku sih mungkin ada. Setelah kejadian itu, aku mencoba untuk terus berpikir positif, bahwa hal-hal yang kualami, suara, benda bergerak atau apapun itu, ya sudahlah, mungkin itu memang ulah mereka. Dan aku coba untuk bisa menerima keadaan itu. Setiap malam, ketika aku sampai di rumah, setelah aku kunci semua rumah, aku ke kamar, dan aku coba langsung tidur terlelap, tanpa berpikir dan mensugestikan diriku bahwa mereka menggangguku. Mungkin mereka ada, sosok perempuan itu ada,
Tapi biarlah masing-masing saja. Tidak perlu saling mengganggu.